Diulang tuh kalimat imannya pas lagi ngebahas tentang qada dan qadar. Kata para ulama, kenapa diulang lafadznya oleh Nabi SAW? Agar kita lebih memerhatikan keimanan kepada qada dan qadar. Kadang kita sebagai muslim iman kepada Allah, naam, bisa dibilang oke lah, 70% kuat. Beriman kepada malaikat, naam, kita berimannya 70% lebih. Beriman kepada kitabnya Allah, naam, kita percaya adanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Beriman kepada hari kiamat, naam, kita percaya. Tapi giliran bab qada, sering hati ini, kenapa sih kok terjadi sama saya? Suka nggak terima gitu. Imannya tuh 40%, 30%. Makanya sama Nabi dikuatkan. Sebagian para salaf mengatakan tentang qada dan qadar, yang perlu engkau fahami tentang qada dan qadar, bahwasannya segala sesuatu yang menimpamu dari ketidaksenangan hatimu, ketahuilah itu bukan berarti engkau salah di mata Allah. Tapi jadikan itu suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan dirimu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang suami memarahi istrinya dalam keadaan marah yang sangat luar biasa dan lagi kesel-keselnya sama sang istri. Maka sang suami mengatakan apa? Wahai istriku, ketahuilah mulai detik ini aku tidak akan pernah lagi memberikan kebahagiaan kepadamu. Jadi sang suami mengancam dia tidak akan pernah mau lagi memberikan kebahagiaan kepada sang istri. Tapi istrinya nggak mau dicerai sama dia. Dia gantung begitu aja. Sang istri kemudian memahami, mengimani qada dan qadar, dan dia mengetahui ketetapan itu telah datang dari Allah. Maka sang istri dengan keimanannya, dan dia telah merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi qada dan qadar, dia berkata, Alhamdulillah, kata dia, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kebahagiaan melalui makhluk-makhluknya. Suami bertanya dalam keadaan marah, apa maksud engkau berkata seperti itu? Kata sang istri berkata dengan lantang dan dengan percaya diri dan penuh dengan ketenangan, dia berkata, wahai suamiku, ketahuilah, andai kata kebahagiaan itu terletak di dalam perhatianmu kepadaku, maka aku sudah lama tidak merasakannya. Dan andai kata kebahagiaan itu terletak di dalam perhiasan yang indah dan cantik lagi mahal itu, maka aku pasti adalah orang yang tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Artinya, kamu semenjak kawin sama aku tuh ngeselin wae gitu. Mere harta ge jarang, mere segala macam ge jarang. Tapi ketahuilah, dari semenjak aku menikah kepadamu karena tahu aku selalu taat kepadamu karena Allah, semenjak itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan hatiku sedih. Aku selalu bahagia karena aku tahu semua ujian ini adalah jembatan untuk aku mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini iman. Ini iman dengan qada dan qadar. Dan istrinya terakhir bilang, sesungguhnya Allah meletakkan kebahagiaan itu di dalam hati, dan hati tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya dia beriman kepada qada dan qadar. Jadi dia saat terkena musibah, dia tidak kemudian komentar, law walim wa kaifa qawlu dhil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Kalau dia terkena ujian, terkena ketetapan Allah, baik hilangnya harta, baik meninggalnya keluarga dekat atau sahabat terdekat, atau terkena ujian di saat dia sedang khusyuk-khusyuknya ibadah kepada Allah, dia nggak pernah mengeluarkan 3 kata. Lau, andai kata bukan aku yang terkena seperti ini ya Rabb, padahal aku ini orang yang taat. Andai kata. Walim, kenapa harus aku ya Allah? Padahal orang ahli maksiat banyak yang harus lebih pantas dikasih ujian. Lau walim wa kaifa, bagaimana ya Allah engkau kasihkan ini kepada saya, padahal hamba ini adalah orang yang taat. Gak terima dia. Ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq, yang telah menetapkan kepada dia, yang telah menciptakan itu semua. Jadi poinnya, kita harus beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita ditetapkan jadi orang baik, harus selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita ditetapkan menjadi orang yang selalu dapat ujian atau cobaan dari Allah, tetaplah bersyukur kepada Allah, karena bisa jadi ujian itu adalah suatu hal yang akan mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, khalaqtul khaira wa syarra, sesungguhnya aku Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan. Fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ujratil khair ala yadih, maka beruntunglah yang telah
kuciptakan baginya kebaikan dan telah aku jadikan kebaikan berjalan dari sisinya. Jadi wasilah untuk melakukan beruntunglah. Dan sebaliknya kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang telah diciptakan untuk kejelekan dan telah berjalan di dalam dirinya kejelekan atau sebab kejelekan bagi orang lain. Celakalah dan celakalah, 2 kali diulang celakanya oleh Allah. Celaka kalau sudah datang dari malaikat sama dari Allah, artinya jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Celakalah dan demi celakalah orang-orang yang berkata lima wa kaifa, kenapa dan bagaimana, kok bisa terjadi dan kenapa. Jadi artinya jangan sekali-kali ngeluarin kalimat-kalimat itu, karena kalimat itu menunjukkan kita tidak terima dengan ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti dalam hadis ini kita, oh saya menerima aja dengan takdir Allah kalau saya jelek. Enggak, kamu kan enggak tahu kamu terciptanya dalam keadaan jelek atau dalam keadaan baik. Maka selalulah menjadi orang baik, karena berusaha menjadi orang baik adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita.